Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Nur Aulia Bapak Haji Ustadz Burhan, Ketua Pembangunan Masjid Bapak Priya, mohon maaf Bapak Priya, berikut dengan tim yang lainnya, mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak RW kita Bapak Yusuf, Ketua LMK, dan masih banyak tokoh-tokoh yang punya andil besar, termasuk tadi saya dengar Bapak Haji Saifullah, Allahu Akbar. Begitu juga yang tidak disebutkan, pasti masih banyak lagi yang punya andil besar sehingga masjid ini berdiri. Tapi ingatlah, malaikat tidak akan salah catat. Malaikat tidak akan tertukar mencatat kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu berikan buat masjid ini. Jika nanti pada hari kiamat bangunan dihancurkan semuanya, ingat, semua bangunan yang berdiri di atas bumi, baik yang ada IMB-nya maupun yang tidak ada IMB-nya, nanti hancur karena goncangan kiamat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum walakinna azaballahi syadid. Kayaknya Allah kurang semangat. Jangan-jangan karena Indonesia kalah sama Thailand. Anak saya suruh ngikut nggak ikhlas. Kenapa? Baru 1-0 Bu ya udah menang lagi. Nggak tahu udah berapa sekarang di skornya. Berapa? 2-2. Alhamdulillah, masih lumayan lah, biasanya kalah ya. Saya tahu yang muda-muda ini pikirannya pecah ya. Kalau tadi anak saya, ini mantu saya ya. Jadi saya punya anak, saya cerita dulu boleh? Saya sebenarnya dipercaya sama gubernur baru sekitar 7 bulan ya, jadi ketua Badan Wakaf Indonesia. Saya tadinya nggak mau. Saya bilang saya tidak mau Pak Gubernur, karena saya tahu carut marut DWI. Itu yang pertama. Dan banyak laporan dan sebagainya lah. Jadi DWI ini ada kaitannya dengan tanah, kan gitu kan? Ada kaitannya dengan tanah. Bicara tanah ada mafianya, gitu kan? Jangankan yang nggak ada sertifikat, yang sudah ada sertifikat aja bisa sertifikat ganda. Ya, karena ketakutan saya, kemudian gubernur undang saya lagi. Saya bilang, kalaupun saya dipilih untuk dapat amanat menjadi ketua Badan Wakaf Indonesia, saya minta orang-orang kepercayaan saya yang ahli di bidangnya dimasukkan dari BPN. Dari BPN ini kan ngerti tanah, dimasukkan satu orang namanya Pak Supomo. Kemudian saya minta juga, karena tanah ini ada kaitan dengan hukum, maka saya minta didampingi oleh divisi hukum pengacara, maka dimasukkanlah pengacara. Sampai akhirnya dilantiklah 13 orang ditambah dengan 3 pegawai untuk menjadi Ketua Badan Wakaf Indonesia.
Kebetulan saya menggantikan mantan wali kota. Dulunya ketua badan wakaf itu eselon 2. Apa? Eselon 2. Tetapi setelah ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka BWI tidak boleh dipegang oleh ASN, harus dipegang oleh orang yang tidak pegawai negeri. Maka dipilihlah saya. Amanat ini sudah saya pegang. Tadi hebat sekali Pak Tri. Ini masjid Pak Erwin luar biasa, dokumennya lengkap. Bu, tim saya itu mengadakan penelitian di Jakarta Barat. Alhamdulillah hasilnya sudah ada. Dari 400 gereja semuanya full IMB. Sementara masjid yang punya IMB di Jakarta Barat cuma 40 masjid. Mohon maaf, memang tidak ada yang berani Satpol PP merobohkan masjid. Tetapi kan setiap bangunan secara undang-undang dan peraturan kalau berdiri harus punya IMB. Dari 400 gereja di Jakarta Barat semuanya ber-IMB, sementara masjid dari sekian ratus cuma 40 yang punya IMB. Makanya tadi saya catat betul Pak Tri. Jadi masjid Bapak, masjid Ibu ini masjid yang secara administrasi lengkap dan luar biasa. Jadi dilihat dari sini pengurusnya berarti bagus. Alhamdulillah. Saya sebelum datang ke sini Ibu, saya diundang sama siapa yang WA saya? Saya ini nggak kenal sama dia, coba. Nggak kenal, betul saya sering diundang di FK Ulum, yang Haji Barudin Ali, ya orang-orang di sini, tokoh-tokoh di sini. Bahkan besok tanggal 16 saya juga ceramah di satu masjid, saya lupa masjidnya di mana belum tahu juga. Ini yang undangnya saya nggak kenal, tapi karena ingin meresmikan masjid, saya bilang insya Allah saya datang. Jemput atau tidak, saya dulu sebelum jadi ketua BWI sudah jadi ustaz. Jadi saya bilang datang tadi jemput, pulang tadi antar. Buat Islam Ustaz ya. Makanya begitu datang di sini tujuannya kepingin silaturahim. Amin. Padahal saya juga hobi bola. Saya ini kan pemain bola juga dulu, walaupun kiai bapak saya juga pemain bola. Udahlah ikhlas aja berangkat perjuangan, betul jihad di jalan Allah. Ini saya nggak ngarep apa-apa Ibu, yang penting dapat berkah. Karena yang bisa membuat kita bahagia berkah. Buat apa gaji 5 juta tidak berkah? Lebih baik 50 juta berkah. Ini. Bisa nggak dapat berkah? Nih saya kasih tahu ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim Jadi kemarin saya diminta Pak Wali Kota Jakarta Timur jadi juri, sudah selesai alhamdulillah. Karena dulu pernah punya pengalaman Ibu, saya ikut MTQ juara 1, cuma pesertanya 2. Jurinya bapak saya. Ya Allah, ya, ini penting loh pengajian. Anak saya itu lulusan UI. Dia nggak dari pesantren, karena di rumah kan ada madrasah. Mertua juga saya punya sekolah, itu di rumah ada tahfiz juga. Jadi belum ada anak-anak saya pesantren. Ini suaminya orang Jawa. Ini orang Jawa lulusan STAN. STAN tahu STAN? Iya, anak saya dari UI. Dari UI. Dulu kepingin punya anak, ibu saya laki. Di sebelum cerita tentang masjid, boleh nggak cerita? Dulu kepingin punya anak laki, saya tanya sama guru saya Habib Bagir bin Abdullah bin Salim Al-Attas. Itu salah satu guru saya. Guru saya ini banyak. Di samping bapak saya ini Kiai Jakarta, tokoh Betawi, pejuang juga. Bahkan pernah kerjasama dengan Haji dari Klender karena bapak saya berhasil mengambil senjata Belanda. Alhamdulillah dicatat. Alhamdulillah. Kalau dibelah dada saya pasti tulisannya NKRI. Iya beneran ya. Ya, itu ceritanya guru saya bilang kalau kepingin punya anak laki mah gampang,
Nanti kalau istri hamil tidak head, tulis nama Muhammad. Tergantung nanti siapa saja yang penting Muhammad, tambah kasih tambahan Muhammad apa saja yang penting Muhammad dulu. Saya tulislah di perut istri saya Muhammad Al-Kafi Malisi. Saya kan Sidro Malisi, Muhammad Al-Kafi Malisi. Lahir alhamdulillah perempuan. Muhammad Al-Kafi. Saya protes sama guru saya yang mengajarkan saya ngaji. Gimana Habib yang suruh tulis Muhammad, udah saya tulis. Namanya guru nggak mau kalah, akalnya banyak. Tulisnya di atas pusar atau di bawah? Saya bilang. Ini pasti pintar dia. Saya bilang tulisnya di bawah pusar, salah mestinya di atas. Guru gimana mau ngalah kan? Tapi alhamdulillah perempuan, saya kasih nama Yusrina. Ini suaminya dari Solo, Jawa Koek ini. Namanya Wahyu Nugroho. Wahyu, bapaknya Margono. Ini betul-betul Jawa ini. Dapat saya Betawi Tulen. Sekarang beliau di Bea Cukai, anak saya di Sekjen DPR. Jadi dipercaya jadi Sekjen DPR, MPR. Alhamdulillah. Saya cerita lagi, apa itu DWI? Bapak biar tahu, tugasnya berat Pak. Begitu saya diamanatkan jadi ketua DWI Pak Lurah, jadi naik pangkat kalau saya ibu, saya Pak, saya ustadz biasa. Tapi sering saya langsung ngomong ke gubernur, demi Allah. Saya ustadz biasa, tapi saya sering ngomong langsung sama presiden. Saya ustadz biasa, saya bisa ngadu yang nggak baik. Kenapa kalau saya bisa ngomong sama presiden, sama menteri, ini bukan cuma bohongan. Karena sampai sekarang, sejak zaman SBY sampai sekarang, saya tetap jadi imam khotib di istana. Itu salah satu juga kegiatan saya. Saya tidak dipecat karena saya memang tidak mau terlibat politik praktis. Saya kepingin jadi ustadz gini aja. Jadi bisa saya ngomong kalau ada kesalahan, sering. Ya, apalagi kalau KUA. Ayo, KUA jangan macam-macam. Kalau itu kan ya, mau dipindah jadi kepala KUA Semper. Ya, ini buat kebaikan Indonesia, betul. Buat Indonesia yang menjadi pejabat yang benar zaman sekarang. Saya benar, jangankan Bapak dengar saya ceramah, tanya anak saya nih. Presiden sekalipun jadi Jumat kemarin saya ceramah Jumat, saya khutbah Jumat. Presiden sekalipun kalau saya bicara Jumat diam. Kenapa? Sebab kalau ngomong kan Jumatnya batal. Ya, baik. DWI itu apa sih? Badan Wakafah. Tadi Pak Tri mana Pak Tri? Ini yang namanya Pak siapa? Pak Suranto. Pak Suranto. Kembali saya baru kenal soalnya ya. Ini gak kenal nih, bayangkan gak kenal, ngundang, bayangkan gak ke rumah langsung datang. Iya benar nih. Bayangkan gak kenal tapi ngundang plus WA doang aja udah saya datang. Mudah-mudahan dapat berkah. Amin. Saya nggak ngarep apa-apa. Walaupun nanti pulang nggak dapat amplop, ngerti. Walaupun nanti panitia catat nggak dapat amplop, nggak apa-apa. Cuman gua ancam, ngundang lagi gua nggak datang. Udah nggak nonton bola. Bu gini Bu, Badan Wakaf ini yaitu badan wakaf itu lembaga pemerintah non struktural, sama dengan KPK, sama dengan OJK. Jadi orang jadi kepala itu ya pejabat di Jakarta. Tapi saya nggak ngerubah, ya kayak begini terus. So, saya bilang sama gubernur, saya bilang boleh saya wajib, tapi saya ini kan guru, saya kan ustadz. Kalau seandainya pagi saya mengajar, maka setelah mengajar baru saya datang ke kantor. Kantornya Bapak di JIC, Jakarta Islamic Center. Kenapa kok saya dikasih di situ? Padahal saya sudah punya kantor sendiri di Jalan Mardani. Kenapa kok gubernur minta saya berkantor di JIC? JIC itu masjid Jakarta Islamic Center besar, tapi mati. Ya kan? Gak hidup. Kenapa gak hidup? La yamutu fiha wa la yahya. Karena gak bermutu, karena gak punya biaya. Bukan gak kenal sama JIC. Itu Islamic Center di mana-mana ngetok. Ini Jakarta pusat. Akhirnya Majelis Ulama berkantor di sana. Dewan Masjid, ya ini nanti ikut voting, ya daftarkan suruh saya.
Udah, berarti dapat dong. Lumayan, 24 juta kan? Oh masih musola? Musola itu 12 juta, lumayan buat listrik. Nah ini, mohon maaf nih, ini saya kasih tahu lagi nih. Ini sudah lapor ke kepala KUA belum? Musola jadi masjid? Sudah, tapi suratnya sedang diurus. Iya, karena saya belum tanda tangan di kantor. Jangan macam-macam. Kepala KUA-nya namanya Haji Mujib. Bilang dia, Pak Mujib disuruh ke tempat Kesi Bro. Bawa cepat-cepat, nanti tim saya kesini melihat, cuma sebentar balik ke kantor tanda tangan. Nanti yang datang ini namanya Pak Pomo, yang datang ke sini namanya Pak Pomo. Supomo itu dari BPN, ahlinya dia tuh, ahli dokumen. Bayangkan jarak kiai kayak saya. Bener kan loh? Alhamdulillah. Peresmian belum lama masjid di Mako Marinir. Mako Marinir. Komandannya minta saya yang khutbah imam sekaligus meresmikan bersama dengan Pak Yusuf Kala. Bayangkan Bu. Iya. Begitu juga Kopassus. Dilantik komandan Kopassus yang baru. Teguh Muji Angkasa bintang 2 itu santri saya. Alhamdulillah. Tapi saya nggak bergantung sama tentara, bergantung sama Allah. Makanya dulu dari kecil saya dilatih silat. Pernah punya pengalaman dikeroyok orang 15 saya nggak mundur. Kenapa? Belakang saya tembok soalnya. Yang topik Allah. Baik, sekarang kita bicara masjid ya Bu ya. Ada berapa wakaf di Jakarta? Ini salah satunya Masjid Al-Musyawwarah Kelapa Gading. Ini yang ceramah nih doktor, profesor. Sampai saya bilang sama ketuanya, kebetulan Angkatan Darat, Angkatan Udara Laut, saya bilang nggak boleh begini. Banyak orang yang hafal Quran dia nggak punya gelar. Saya bilang, ini kalau begini kan seakan-akan orang yang pintar itu yang punya gelar. Walaupun saya masuk karena saya doktor kan, tapi saya protes. Teman-teman saya banyak yang alim, hafal Quran, hafal hadis. Itu seakan-akan kepintaran itu ditentukan dengan gelar. Padahal gelar sekarang bisa didapat dengan beli. Mohon maaf, tapi nggak semua orang begitu. Bapak Ibu, Masjid Al-Musyawwarah itu masjid biasa seperti kita Pak. Tapi kemudian dia pintar, ada tanah yang luas, kemudian dibuat parkiran. Akhirnya orang-orang yang parkir di mall lebih memilih parkir di Al-Musyawwarah. Akhirnya dari lahan parkir itu sekian tahun dia bisa kumpulkan uang 20 miliar. Sekarang Masjid Al-Musyawwarah itu dari masjid biasa membangun ruang serbaguna dengan kapasitas pengunjung 2.000 orang. Ini namanya masjid modern. Masjid modern. Kita di depan ada tahala lagi 160 meter ya. Ada berapa? 167 di belakang. Bayangkan kalau harga 1 meternya sekian juta, ibu bapak bisa patungan wakaf semeter, itu nanti lebih besar lagi. Ya, itu nanti pada hari kiamat kata Nabi, man bana masjidan banallahu qasran fil jannah. Siapa yang ikut serta membangun masjid di dunia, meskipun hanya batu bata nempel masuk di situ, meskipun satu sak semen, apalagi ikut patungan mewakafkan tanah 1 meter, 2 meter, 10 meter, maka nanti di hari kiamat Allah bangunkan istana untuk orang tersebut. Mudah-mudahan kesampaian. Jangan cuma numpang untung dari masjid. Ibu, kenapa numpang untung? Ditanya, ibu rumahnya di mana? Di Kampung Anu. Sebelah mana? Dekat masjid. Ibu ikut pengajian nggak di situ? Enggak. Bapak rumahnya di mana? Di kampung itu. Kalau nanti masuk, bapak ke masjid aja, belok kiri, nah belok kanan, ada rumah saya dekat masjid. Ngaji nggak, sholat nggak? Enggak. Padahal setiap pagi kita kan dibangun-bangunkan. Kalau di Sulawesi Selatan, termasuk di Cakung ujung sana itu kalau pagi, Assalatu wassalamu alaik. Pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah dengar nggak?
Yang baca orang apa kaset? Hati-hati kalau orang yang baca, mah nggak apa-apa. Kalau kaset nanti kayak di Sulawesi Tenggara, bau-bau. Assalatu wassalamu alaik. Karena kasetnya udah lama. Ya imam. Kaset gak kusuk. Tapi gak apa-apa deh, gak apa-apa, yang penting kaset ya. Bukan kalau pagi gitu tuh masjid tuh. Itu gak apa-apa, gak apa-apa. Itu namanya gak ganggu, itu dikit lagi subuh. Jangan 2 jam sebelum subuh. Ganggu tetangga, betul. 1 jam sebelum subuh, walaupun bukan rahim, cuma teriak, ganggu juga. 1 jam belum subuh, bangun, 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 bangun. Kebetulan masjidnya nggak dirawat, begitu nengok, ya Allah, jamnya hilang. Tapi kalau masjidnya dipegang sama panitia yang benar, Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Tapi kalau yang azannya mohon maaf nggak dipilih kakek-kakek, giginya tinggal abu. Allah Akbar, Allah. Ini masjid di mana mau rame? Masjidnya udah bagus. Pak, mohon maaf nih, ini perlu juga diperhatikan. Ya enggak? Bu, bener nggak Bu? Ibu sholat tarawih di sini berapa rakaat? Bu, 8. Ya 8 ya. Sama witir 3. Allahu Akbar. Imamnya gitu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mohon maaf nih saya tanya, enak gak? Dari kampung saya masjidnya bagus, yang imam anak muda. Saya tanya di sini berapa? Pak Ustaz, sini 20. Ya nggak apa-apa, mau 20, mau 8, jangan ribut. Sebab pernah kejadian yang 120 maunya, yang 18 ribut mengurus masjid. Ribut sampai akhirnya polisi datang. Yang ribut yang 8 sama 20 dibawa ke polsek. Tukang ojek tanya, kenapa tuh? Itu gara-gara sholat yang 120, yang 18. Kata tukang ojek, untung tuh nggak sholat. Ya udah binari ribut di masjidnya. Jangan rawat masjid. Mau 8 boleh nggak? Mau 20 boleh nggak? Suruh ketua masjid yang tentukan. Kita mah makmum, tinggal ngikut. Betul. Tuh enak kayak gitu. Bahkan sekarang ini udah banyak masjid-masjid yang pakai gaya fikih baru di Baitul Hakim. Mohon maaf, itu kalau penilaian juara Pak, Baitul Hakim. Saya juga disuruh juga di situ, isi kajian di Baitul Hakim. Itu ada sekarang radionya sama TV-nya, bikin di akhirnya. Perlu juga Pak zaman sekarang cari Pak anak-anak muda yang mahir di bidang itu. Radio, TV sekarang murah. Coba dipikirkan, sekarang murah gitu kan? Ya, untuk mengimbangi Pak, mengimbangi di zaman sekarang, mengimbangi. Jadi nanti orang-orang sini dapat berkah semua nih. Kenapa? Karena ikut serta berdakwah di jalan Allah. Kan gitu Ustaz ya. Dakwah itu sekarang zaman sekarang itu dakwah. Insya Allah diikut sama-sama kan gitu. Dulu kan gitu kan, yang punya ilmu sodako dengan ilmu, yang punya kekuatan sodako dengan kekuatan, yang punya uang sodako dengan uang. Nah, saya kasih contoh lagi, itu masjid musyawarah berhasil Pak. Ada juga masjid namanya Al-Hakim. Apa? Saya khutbah Jumat di situ dulu. Itu waktu masih ada orang tuanya namanya Haji Dato. Dia punya rumah makan namanya rumah makan Nakrawi. Apa? Orang kaya. Haji Dato. Jadi kalau saya datang Pak RW ke situ, saya khutbah. Saya duduk di bagian paling depan. Itu di depannya itu penuh dengan bunga asli.
bunga asli, ya, wangi sekali, bunga asli. Itu bapaknya sampai keluarkan uang untuk itu. Ya, akhirnya bapaknya meninggal dunia. Ternyata masjid itu belum diikrar wakafkan. Masjid itu belum diikrar wakafkan. Kalau belum ikrar wakaf berarti belum sertifikat wakaf. Ini tadi saya dengar Pak, Bapak Ibu jangan takut dengan panitia masjid. Karena masjid ini safety. Kenapa? Karena masjid ini sudah punya sertifikat wakaf. Allahu Akbar. Jadi tidak boleh ada yang menghakkan. Hebat ini panitia ini. Kalau sudah sertifikat wakaf berarti milik umat. Bukan warisan, milik umat. Ini yang di sini semua bisa bangga karena ini milik kita bersama. Tapi justru tidak semua. Nah ini masjid yang ada di Jakarta termasuk di Musola sudah punya sertifikat wakaf. Dari sekitar 7.000 masjid yang ada dan musola yang ada di Jakarta, hanya baru sekitar 4.000 saja yang bersertifikat. Ini berarti luar biasa nih pengurusnya nih. Secara dokumen dan administrasi luar biasa lengkap. Alhamdulillah. Iya, ini saya ajukan jempol ini, luar biasa panitia ini. Ini tidak mungkin bisa terjadi kalau seandainya panitia ini tidak becus. Ini berarti pengurusnya semuanya amanah. Alhamdulillah. Oleh sebab itu Allah pilih orang-orang yang bisa dekat dengan masjid. Seperti kita malam ini. Saya kalau ditanya, ini cocok atau tidak jadi masjid? Cocok. Sulit mengumpulkan orang sebanyak ini zaman sekarang, kecuali kalau ada embel-embelnya, pasang pamflet, spanduk dan sebagainya, gitu kan? Tapi ini tanda bahwa kampung di sini, orang-orang di sini makmurkan masjid. Ini sudah kelihatan betul nih. Gak ngundang orang saja, jauh-jauh kemana-mana sudah seperti ini. Berarti yang memakmurkan masjid itu luar biasa. Tidak semua orang, ibu, punya keinginan seperti kita dekat dengan masjid. Ingat, salah satu golongan yang pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dan lindungan dari Allah adalah seseorang warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu kan? Ya Allah, udah lama gak ikut berjamaah. Ada rasa rugi? Bu, ini udah tinggal dekat dengan masjid, rumahnya dekat dengan masjid, mohon maaf, sholat gak pernah di masjid, udah sholat gak pernah di masjid, sholatnya nunda-nunda, sholat asyar bukannya tepat waktu, menjelang maghrib. Bagaimana mau khusyuk asar menjelang maghrib? Jangan-jangan tahiyatulnya keburu-buru karena mau maghrib, asyar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal gimana mau khusyuk? Ini masjid tempat khusyuk. Makanya tidak semua orang bisa seperti kita nih. Kita kumpul begini nih, mohon maaf nih. Ini enggak percuma, enggak sia-sia nih karena Allah bilang gini. Tadi dibacakan ayatnya sama MC ya. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Bapak, Ibu, malam ini kita yang kumpul ini dipastikan orang yang punya iman. Gak mungkin kalau kita nggak punya iman begini. Man amana billah, kita percaya dengan Allah, percaya dengan hari akhir. Wa aqamas shalah. Saya yakin orang yang datang saat ini adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kalau sudah mendirikan sholat jangan takut. Wa ataz zakah. Ibu nanti insya Allah akan dijadikan menjadi orang yang punya harta. Insya Allah barokah. Ingat, yang bisa memberikan kita rezeki itu Allah.
Tidak ada yang bisa mempengaruhi, meskipun sekarang banyak orang yang mengatakan, Ustaz, pandemi ini merubah rezeki saya. Allah tidak bisa dipengaruhi, betul nggak? Nggak ada. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah nggak bisa dipengaruhi sama pandemi, yang kasih rezeki mah Allah. Ini nanti akan dipilih sama Allah menjadi orang-orang yang rezekinya dibanyakkan Allah, diberikan oleh Allah. Yang ketiga, yang keempat, walam yasha illallah. Kita orang-orang yang datang ini adalah orang yang tidak akan takut dengan Allah, dengan siapapun kecuali takut dengan Allah. Banyak orang-orang di zaman Nabi, Ibu, di zaman Nabi itu ada sahabat-sahabat yang kemudian keluarkan uangnya, mewakafkan uangnya, mewakafkan, sampai-sampai ada cerita tentang wakaf. Ada sumur, Ibu, ada sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi. Umat Islam setiap hari harus beli dan antri, udah beli antri. Nabi melihat, kata Nabi, man yashtari bi'ra rumah fatakunu daluhu kadi'alil kalilahil muslimin falahu jannah. Siapa yang mengeluarkan uang untuk berwakaf, membeli sumur ini, kemudian sumurnya diberikan buat masyarakat umum, maka dia berhak mendapatkan surga. Akhirnya seorang sahabat yang namanya Utsman keluarkan uangnya, membeli sumur tersebut dan dimakafkan untuk masyarakat luas. Sampai akhirnya Sayyidina Utsman itu termasuk salah satu yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Begitu juga kita umat Nabi Muhammad. Jika kita mau mewakafkan uang kita, ada 167 meter masih ada yang nanti akan dijual. Kemudian kita mewakaf nih patungan, ada yang semeter, ada yang 2 meter, ada yang 10 meter, atau ada yang membayar semuanya, maka kebaikan itu tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, masyarakat di sini itu tidak akan malu. Saya bilang sama teman-teman saya, mohon maaf, ini anak saya tahu, saya banyak teman saya Pak pejabat, mau kebais, mau pangdam, mau menteri, bahkan Pak Pramono itu kalau apa-apa mintanya saya. Pramono itu mintanya kalau apa-apa saya, nasihat saya itu, tanya anak-anak saya ini. Saya bilang, Bapak akan malu jika Bapak tinggal di satu kampung, rumah Bapak lebih mentereng dibandingkan masjid yang ada di kampung tersebut. Kalau umat Islam ada yang begitu, itu ketahuan, itu tidak peduli dengan agama. Man lam yahtamma bi amril muslim, kata Nabi, falaisa minna. Siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, siapapun Anda, mau pejabat, mau orang kaya, mau pedagang, tidak peduli dengan urusan umat Islam, tidak peduli dengan masjid, tidak peduli dengan musola, rumah Anda bertingkat dan mentereng, rumah Allah yang ada di depan mata Anda tidak urus, maka Anda bukan termasuk umatku, kata Rasulullah. Malu orang datang ke kampung rumahnya mentereng, ini mau sholat gak mana ini? Kelihatan sekali gak peduli dengan agama. Siapa yang tidak peduli dengan urusan agama, musola masjid, kata Nabi, falaisa minna, dia bukan umatku, kata Nabi. Tapi ini bukan berlaku di sini. Saya dengar dari pertama, saya senang sekali, mulai dari tokoh-tokohnya, pembawa acaranya, ketua pembangunannya, sampai Pak RW-nya, sampai ustadznya, sampai tadi Haji Saifullah yang tidak mau disebutkan, sudah saya di sini aja. Saya bilang ini kalau masih banyak umat Islam yang kayak begini yang nggak mau muncul seperti tembok ini. Di tembok ini sebenarnya kan bukan hanya tembok, tapi di dalamnya ada unsur pasir, di dalamnya ada batu, di dalamnya ada semen, di dalamnya ada besi, tapi masing-masing nggak mau nonjolkan dirinya. Coba bisa dibayangkan kalau tembok ini kata batu, saya yang paling berjasa, akhirnya batu muncul di sini, kan jadi jelek. Betul ya? Kata besi, yang bikin kuat ini besi, saya yang paling depan, akhirnya besi di depan, kan jadi jelek juga. Tetapi karena semuanya seperti sekarang, sudah ini semua karena Allah, jadilah seperti ini. Padahal di sini ada unsur-unsurnya, ada besinya, ada semennya, betul. Tapi tidak mau saling muncul. Begitulah Masjid Nur Aulia. Oleh sebab itu pada malam hari ini, saya malu kalau saya diminta untuk meresmikan sebetulnya dari tadi. Saya bilang saya nggak pantas. Saya nggak pantas, tapi kebetulan karena saya ketua BWI dan diminta, ya saya mewakili semuanya saja. Ya, mudah-mudahan ridho ya. Ridho nggak apa-apa saya meresmikan. Bukan saya berjasa, tetapi kan meresmikan itu ada orang yang resminya. Dan kebetulan saya ketua BWI, gitu ya. Urusan wakaf masjid, ya. Sekarang urusan saya. Bahkan sekarang saya lagi ngebela yayasan di Cepete yang tanahnya luasnya 10.000. Ribut antara istri pertama dengan istri kedua. Istri pertama bilang ini wakaf, istri kedua bilang ini bukan wakaf.
Bahkan di Cakung juga ada satu yayasan kemarin juga ketemu saya. Mohon maaf, yayasannya besar, kemudian ribut sampai sudah di pengadilan, bahkan sudah ke MK, bahkan sekarang sudah di MA, kemudian kalah, yang kalah kemudian PK sekarang. Datang ke saya, dua-duanya saya nasihatin, harus islah. Jadi itu urusan saya ibu. Jadi mengurus wakaf ini banyak sekali. Bukan hanya masjid dan musola, tapi ada juga rumah sakit yang wakaf. Itu urusan saya. Saya cuma dikasih kesempatan menjadi ketua ini cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun sampai 2024. Ya. Kalaupun bagus katanya gubernur bilang, udah selamanya aja tidak punya. Saya bilang enggak, 3 tahun kalau nanti saya capek sudah. Saya mengurus santri saya aja, saya ngajar seperti ini saja. Ini kan cuma jabatan ya. Makanya setiap ada penelitian, survei dan sebagainya, saya suruh tim-tim saya yang memang ahli di bidang ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu yang ikut serta dalam pembangunan ini, nanti di yaumil kiamah Allah bangunkan istana untuk kita. Amin ya Rabbal. Termasuk yang ikut memakmurkan, pokoknya memakmurkan masjid, nanti akan ada hitungannya. Karena ini adalah tempat yang paling disukai Allah. Jibril ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, ayul bika ahabbu ilallah fid dunya. Jibril, tempat apa sih yang paling disukai Allah yang ada di atas muka bumi? Maka Jibril menjawab, al-masajid. Tempat yang paling disukai adalah masjid. Mudah-mudahan kita ikut serta di dalamnya. Berikan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.